Halo sahabat Batak Indonesia yang ada dimanapun, khususnya yang nonton YouTube channel kita Batak Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Ibu Arta Sinamo ya. Beliau adalah seorang pendidik, spesialisasinya di bidang pendidikan. Nah, kita akan bercakap-cakap dengan Ibu Arta, seorang ibu yang luar biasa sekali, punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak khususnya di keluarga. Saya tidak akan panjang lebar lagi, mari kita bercakap-cakap atau kita saling ngobrol ya dengan Ibu Arta. Selamat datang di YouTube kami, Ibu Arta. Halo semuanya, terima kasih Ito Boy. Bu Arta, ini saya dengar-dengar Ibu ini seorang pendidik ya. Nah, saya mau tanya ini Bu, mengenai pendidikan di rumah tangga gitu ya. Menurut Ibu, mengapa kita perlu mendidik anak-anak sejak dini, sejak usia dini? Ya betul, itu pertanyaan yang bagus ya. Usia dini itu adalah antara 0 sampai 8 tahun di situ. Nah, itu disebut masa golden age. Golden. Kalau dia golden berarti kan berharga. Nah, masa yang sangat berharga. Nah, di tengah-tengah situasi di mana sekarang sosial media, teknologi makin itu, orang tua itu kalau nggak hati-hati bisa sangat terpengaruh dengan situasi yang belum tentu cocok dengan apa yang seharusnya. Kan gitu ya. Nah, jadi seorang orang tua atau guru harus punya batas-batas, tahu apa yang benar dan tidak benar, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Nah, sosial media itu merusak tatanan itu semua. Jadi mengapa kita perlu mendidik anak waktu mulai dari kecil? Berarti apa yang seharusnya, yang baik, yang benar, yang menurut tatanan, itulah yang harus kita mamah sama anak. Dan itu yang kita harus lakukan kepada anak kita, dan anak kita melihat contoh. Apakah betul perilaku kita juga begitu? Karena pada usia golden age itu kita nggak bisa ajarkan kepada anak, tapi anak belajar lewat contoh. Jadi orang tua harus punya pegangan. Jadi perlu dia memiliki kriteria, tatanan, hal-hal yang menurut dia benar dan baik, dan itulah yang harus dicontohkan kepada anak. Nah, pada masa golden age itu 0 sampai 8 tahun itu 70% sebenarnya otak anak udah terisi. Nah, setelah nanti sampai tamat SMA, 85% otak anak itu sudah penuh. Jadi kalau kita benar-benar menjaga di masa golden age itu, berarti yang baguslah, yang benarlah yang masuk ke otak anak, dan itu melekat ke dia. Sekarang ini dunia ini berada di dua dunia ya. Bagaimana? Apakah itu berpengaruh terhadap pendidikan? Sekarang ini kan zaman semua sudah sangat canggih. Teknologinya luar biasa ya, pesat sekali ya. Sosial media kita juga kencang sekali. Saya merasakan makin kesini kok kelihatannya itu dunia itu, kita hidup di dua dunia. Maksudnya dunia nyata dan dunia digital. Tapi kita hidup di dua dunia. Jadi bukan lagi kita hanya real ketemu orang, makan, minum, tapi kita sedang hidup di dunia. Apalagi kalau kita orang lihat orang main Roblox sekarang gitu ya. Kita seolah-olah masuk udah ke satu dunia lain yang totally beda dengan dunia nyata. Kalau nggak salah sekarang namanya istilahnya itu metaverse ya. Betul. Ya? Menurut saya buat anak usia dini ya, anak-anak, mereka sekarang udah masuk juga di dua dunia itu. Tapi orang tua harus, itu kan dunia real ya. Orang tua harus memberikan contoh itu, dan anak melihat itu di dunia real. Bagaimana di rumah, bagaimana berkata, berperilaku, tata cara makan, etika, karakter, itu kan di dunia nyata.
Nah, kalau ini kuat, meskipun anak masih muda, kalau mereka masuk di dunia digital, itu kan jadi bisa terfilter, gitu loh. Pengaruhnya ada. Jadi kalau anak tidak punya tatanan yang kuat pada dirinya, kita bentuk karakternya. Nanti kalau dia masuk ke dunia digital, iya kalau dunia digitalnya bagus. Kalau rusak, rusak juga lah. makin rusak. Saya mau tanya lagi, pendidikan apa yang sangat penting untuk investasi bagi anak dalam mempersiapkan masa depannya? Kalau saya lihat sih sebenarnya ada 3, ya. Yang pertama namanya karakter. Jadi justru mulai dari kecil, dan saya melihat dan saya mengamati, membaca banyak hal, terutama mungkin karena saya udah punya YouTube sekarang ya. Mendidik anak itu asik. Saya punya YouTube sekarang, sudah ada 65 video saya. 65 video ya? Ya, ternyata karakter-karakter itu justru dibentuk mulai dari kecil. Contoh, karakter kita harus mandiri. Kita harus orang yang mandiri. Nah, karakter itu ternyata bukan nanti, justru dari kecil anak itu dilatih di rumah, mulai diberikan tanggung jawab, tidak terlalu banyak dibantu. Biarlah anak juga punya kesempatan menangis, tidak selalu memberikan apa yang dimaui anak, sehingga anak itu lama-lama jadi dia jadi sadar bahwa oh iya saya harus mandiri. Nah gitu. Karakter yang lain contohnya, karakter mau belajar. Itu kan nggak bisa ujuk-ujuk gitu, harus dilatih kan. Nah, gimana cara melatih anak supaya senang belajar? Oh, berarti orang tua harus menghadirkan mungkin ada buku-buku di rumah, buku-buku bacaan yang lucu-lucu dan ringan bergambar gitu. Kemudian kalau ada kesempatan gitu ya, kalau anak kira-kira berbuat nggak pas, anak itu kita ajak bicara, jangan langsung dihukum gitu. Jadi lama-lama tuh anak itu jadi terbentuk kecintaannya untuk belajar. Nah kalau anak katakan buka HP, sekarang kan semua anak-anak udah buka HP ya, jangan langsung kita bilang jangan. Kita tanya dulu sama orang tua, sama anak, nah kamu buka apa ya? Gitu. Atau di handphone yang dipegang oleh anak kita udah bikin dulu mana yang bisa dia buka. Ada kodenya kan kita bisa masukin. Kalau gitu. di YouTube itu memang ada pembatasan ya? Ya ada batasnya. Nah tapi nanti hasil apa yang dilihat anak kita ajak diskusi, kita ajak share. Jangan lagi apa yang selalu menurut kita. Menurut kamu gimana nak? Gitu. Meskipun mungkin pendapatnya nggak canggih-canggih amat, namanya juga anak-anak. Tapi anak terlatih untuk memberikan pendapatnya. Nah lama-lama dia jadi suka, lama-lama jadi mau baca, lama-lama dia jadi kalau melihat sesuatu dia belajar apa ya untuk saya, apa ya yang baik, apa ya yang nggak baik gitu. Jadi anak itu jadi bisa mengambil pertimbangan gitu. Nah contoh karakter yang lain, karakter ingin tahu, karakter kreatif gitu. Itu kan harus dilatih itu dari kecil. Coba kalau orang tua selalu bilang, jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak kan jadi kalau terlalu banyak kata jangan, jadi anak nggak berani kan, kreativitasnya jadi nggak bertumbuh. Gitu. Kadang-kadang kalau perlu biarin dia mengalami kesakitan, asal jangan sampai melukai ya. Biarin dia merasakan bahwa harus ada usaha untuk mendapatkan sesuatu supaya otaknya itu bertumbuh mencari jalan gimana cara untuk mendapatkan sesuatu. Contoh gitu ya. Kalau dia pengen sesuatu, jangan langsung dikasih. Anak disuruh ngapain dulu? Nabung. Atau anak melakukan sesuatu dulu. Oh, ada hasilnya. Ada dikasih reward gitu. Enggak langsung main kasih. Karena itu merusak anak gitu. Ya ini sahabat YouTube kita, sahabat Batak Indonesia. Ibu Arta ini punya YouTube apa tadi? Mendidik anak itu asik. Mendidik anak itu asik ya. Sekali-sekali kunjungilah, kalau perlu di subscribe sama
Oh iya dong. Di-like dan Terima kasih, komen. di subscribe, di like, di share lagi. Iya, di-share lagi. Karena saya lihat loh, pemirsa, saya lihat itu YouTube-nya keren-keren loh. Kita bisa banyak tips yang sederhana, yang mudah diterapkan, dan ya buat ibu-ibu muda saya rasa sangat penting ya. Bapak-bapak juga, Bapak-bapak juga. Iya benar. Jadi guru, ya, bapak, pendeta, ya pokoknya pendidik lah ya. siapa saja yang bertugas untuk mempengaruhi masyarakat. Iya. Sebenarnya itu. Oke, Ibu, saya mau tanya lagi khusus dalam keluarga orang Batak ya. Ini karena ini kan video kita kan memang Batak Indonesia ya. Jadi harus ya ngambil segmen orang Batak lah gitu. Nah, pertanyaannya yang menjadi khas nilai-nilai pendidikan keluarga yang dimiliki orang Batak yang masih dapat diturunkan terutama di era digital ini untuk masa kini dan untuk masa depannya anak itu seperti apa ini? Kalau ditanya sebenarnya nilai-nilai apa yang harus dimiliki supaya di zaman digital kita bisa survive kan gitu ya. Nah, nilai-nilai itu menurut saya adalah pekerja keras kita. Orang Batak itu memang punya karakter. Ya, pekerja keras. menurut saya orang Batak cukup kerja keras. Jadi nilai-nilai itu harus kita bangun ya. Jangan maunya berleha-leha aja atau hanya margitar langsung dapat berkat, enggak. Budaya itu harus kita tetap jaga, bekerja keras gitu ya. Untuk mendapat sesuatu ada usaha yang harus dilakukan. Kedua menurut saya adalah orang Batak itu kan ada tulangnya, ada mamborunya, ada itunya. Kita kan ini kan kolaborasi sebenarnya ya. Kita harus bekerja sama. Nah, masa depan itu menurut saya tuh nilai-nilai kerjasama itu sangat penting. Nah, orang Batak sebenarnya sudah punya apa ya, kesempatan untuk kita bisa bekerja sama. Nah, nilai-nilai kerjasama itu harus kita jaga bahkan kita kembangkan. Nah, saya dengar sih kadang-kadang orang Batak katanya kalau bersama nggak bisa, marbadai, berantem melulu gitu ya. Menurut saya kita harus tiru orang Cina ya. Orang Cina itu apapun yang terjadi kolaborasi tetap jalan. Masalah tetap harus ada, tetapi jangan gara-gara masalah kita jadi pecah gitu loh. Jadi di zaman digital kolaborasi itu harus ada dan harus kita kembangkan. Itu yang harus kita jaga betul supaya kita nggak tertinggal sebagai orang Batak. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya orang Batak itu kan punya otak ya. Mau di kampung mau di mana. Tuhan memberikan kita otak ya, bersyukur kita mungkin meskipun dari kampung, tapi menurut saya otaknya itu gen bagus. Gitu loh. Saya melihat sih gen orang Batak itu bagus. Nah, karena kita punya gen bagus, sama seperti orang Yahudi ya, Tuhan kasih mereka itu kecerdasan ekstra ya. Nah, dalam hidup itu kita harus punya target. Nah, nilai-nilai yang harus kita jaga dan terus kita kembangkan adalah, hey, kalau kita hidup itu punya target gitu. Iya, jangan hanya hidup kata orang Sunda nih, kumahang kewelah gitu, nggak bisa begitu. Tapi engke kumaha. Nanti bagaimana? Bukan bagaimana nanti. Nanti bagaimana? Itu artinya kita harus punya target gitu loh. Memang sih punya target itu membuat orang jadi bersemangat untuk hidup. Target itu membuat orang jadi mencari cara gimana ya supaya berhasil gitu. Menurut saya nilai-nilai kebatakan itu tuh harus kita punya. Tentunya di samping mengasihi gitu ya, saling membantu. Nah, orang Batak menurut saya harus lebih mampu menunjukkan kasihnya. Jangan dibilang orang Batak itu keras, nggak punya adat, jugul. Ya, keras kepala itu ada bagusnya juga loh sebenarnya. Ada. Keras kepala itu bagian dari pencapaian target. Tetapi keras kepala untuk mencapai target, tapi kita berkolaborasi. Nah, itu memang seninya di situ toh, yang memang tidak mudah. Ini
YouTube yang Ibu Arta buat ini seperti sebuah investasi masa depan. Investasi masa depan tidak hanya untuk investasi diri sendiri, tetapi juga investasi buat banyak orang. Nah, apa harapan dari YouTube ini yang Ibu bikin itu ke depannya, harapannya mau seperti apa gitu? Memang itu investasi dan memang tidak mudah juga untuk viral ya. Iya. Karena topik-topiknya itu boleh dikatakan evergreen sih. Ya, topik-topik parenting. Yang saya lihat adalah begini, nggak ada sekolah parenting. Oh, Nggak ada. belum ada atau nggak ada? Sampai sekarang nggak ada sekolah ada ya? parenting. Nah, kita kan Even di luar negeri. di luar negeri agak sedikit agak bagus. Oke. Kalau di gereja sedikit, kalau persiapan mau nikah gitu ya. Tapi kan itu singkat banget. Iya. Tidak ada sekolah parenting sekarang. Tidak ada sekolah formalnya gitu loh. Saya melihat ternyata di YouTube itu nggak banyak juga. Tidak banyak parenting, apalagi parenting Batak. Nggak ada. Saya sangat berharap sebenarnya karena tidak ada sekolah tentang parenting. Jadi YouTube ini menjadi pemberi informasi alternatif gitu loh kepada orang tua dan kepada guru. Dan saya kan sekarang subscriber saya udah ada sekitar 4.200 sekian. Luar biasa ya. Syukur ya. Dan sudah ditonton oleh sekitar 100.000 orang. Dan respons yang saya dapat dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Bima, dari tempat-tempat yang saya nggak duga, guru-guru termasuk mengatakan, Ibu, terima kasih kami mendapatkan informasi ini gitu. Saya pikir tadinya itu biasa gitu ya. Tetapi bagi banyak orang, ternyata itu sesuatu gitu loh. Itu yang membuat saya semangat untuk terus membuat video-video yang baru. Oh iya, satu lagi saya mau bagi. Saya kan udah jalan ke 33 negara ya. Dan saya sudah dari Sabang sampai Merauke. Udah banyak melihat perbandingan macam-macam pendidikan dan cara bagaimana mendidik generasi muda. Saya kan 25 tahun mengelola sekolah internasional. Standarnya internasional kan. Jadi pengaruh-pengaruh internasional itu tuh kami lakukan gitu. Saya melihat banyak sekali apa yang saya pikir bagus dari mana-mana gitu sumbernya, kok kita di Indonesia belum punya gitu. Nah, itu yang saya coba hadirkan gitu ya, dengan membaca sumber-sumber banyak dari luar. Kita melihat praktik-praktik nyata apa yang saya alami selama 25 tahun mengelola sekolah internasional. Itu saya coba bikin gitu ya, 7 menit 8 menit videonya gitu ya. Itu ternyata memberikan inspirasi buat saudara-saudara kita yang dimanapun gitu. Saya bersyukur diberikan kesempatan sudah keliling dunia dan mengelola sekolah-sekolah yang kata orang super mahal gitu. Nah, itu yang saya coba hadirkan di dalam bentuk video. Terima kasih sekali Ibu Arta. Percakapan kita ini sangat positif sekali, dan sahabat Batak Indonesia, tadi saudara sudah mendengarkan penjelasan yang panjang lebar, yang sangat positif, yang sangat menggugah buat kita semua, bahwa ternyata pendidikan itu adalah investasi bagi keluarga. Saudara-saudara, kita akan jumpa lagi dari video-video kita yang lebih progresif. Dari saya, Boy Tonggorsiahan, bersama dengan Ibu Arta Sinamo. Horas, Jua-jua. Sampai jumpa. Dadah. Bye.